Jumpa pers yang kedua, seruan moral 194 pastor Katolik setanah Papua demi kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan keselamatan hidup semua orang, khususnya orang asli Papua di atas tanah leluhurnya. Latar belakang seruan menindaklanjuti seruan moral 147 Pastor Katolik setanah Papua pada tanggal 10 Desember 2020. Kekerasan melahirkan masalah baru. Untuk memecahkannya diperlukan dialog dan rekonsiliasi, cara bermartabat untuk menyelesaikan konflik terlama di atas tanah Papua. Kedua, peristiwa kemanusiaan di Maibrat berlandaskan pada liris pers pada tanggal 2 Oktober 2021. Hentikan operasi militer di Maibrat, bebaskan warga sipil salah tangkap, dan selesaikanlah konflik Maibrat secara damai yang dibuat di Sorong, Papua Barat oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maibrat. Ketiga, peristiwa kemanusiaan di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Ratusan rumah warga di Kiwirok dibombardir, bom jenis roket ditembakkan dari udara dengan menggunakan helikopter. Beberapa itu gagal meledak. Ratusan warga sipil dikabarkan mengungsi hingga ke PNJ. Belum diperkirakan berapa korban nyawa dan rumah yang hancur. Banyak orang yang sakit dan meninggal karena lapar di hutan. Saat ini rakyat butuh bantuan kemanusiaan. Keempat, pernyataan sikap dan seruan gencatan senjata oleh 36 Imam Projo Konfrater Diosesan Keuskupan Timika, Papua pada tanggal 31 Oktober 2021 di Timika. Dasar keterpanggilan seruan kami. Kurang lebih 58 tahun konflik politik ideologi antara orang asli Papua dan pemerintah Indonesia berlangsung. Konflik ini memicu lahirnya kekerasan bersenjata di tanah Papua hingga saat ini. Peran utama gereja adalah sebagai pembawa damai dan penegak keadilan serta kebenaran. Gereja tidak boleh diam ketika berhadapan dengan kenyataan di mana ada penderitaan dan penindasan, di mana terjadi praktek ketidakadilan dan perampasan atas hak-hak dasar masyarakat, terutama kaum yang lemah. Tugas gereja adalah harus bersuara untuk mereka yang tak bersuara, dan harus menjadi promotor keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Singkatnya, bahwa suka duka umat Tuhan adalah juga suka duka gereja. Perlu diingat baik bahwa kami tidak mencampuri berbagai kepentingan politik praktis, politik partai, atau urusan orang pribadi maupun kelompok. Kami bersuara karena kami merindukan suasana yang aman, agar ada kedamaian, keadilan, dan kerukunan di atas tanah Papua ini. Jika suasana ini terganggu karena sikon politik atau tindakan pribadi, kelompok, perusahaan, apalagi berakibat pada pelanggaran HAM, maka demi kemanusiaan wajiblah
kami bersuara untuk menanggapinya. Bagian C. Mengapa orang Papua pemilik tanah Papua selalu jadi korban? Ternyata ada gurita bisnis untuk kepentingan orang keluarga tertentu dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Seruan kami bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong. Di tanah ini telah ada dan sedang hidup manusia berkulit hitam dan berambut keriting, etnis ras Melanesia, dan beberapa etnis serta ras lainnya. Tanah Papua merupakan milik orang asli Papua sejak zaman leluhur sebelum digabung atau bergabung dengan negara Indonesia. Sampai saat ini orang asli Papua berada dan hidup dalam pembagian yang jelas dalam 7 wilayah adat, yakni Lapago, Mepago, Mamta, Ha-Anim, Saireri, itu di Provinsi Papua, serta Bomberai dan Domberai di Provinsi Papua Barat. Indonesia selalu mengklaim bahwa Papua adalah bagian dari NKRI sejak tahun 1969 setelah peristiwa Pepera sampai tahun 2021 ini. Selama ini kepada orang Papua diajarkan hal-hal seperti bagaimana hidup sebagai warga negara Indonesia yang baik, diajarkan nilai-nilai hidup bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, tugas negara mestinya mencerminkan apa yang diajarkan, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan yang merata, menciptakan keadilan dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melindungi unsur-unsur masyarakat Indonesia terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar. Namun kenyataan berbicara lain. Berita terkini dari Intan Jaya tentang seorang balita bernama Napelinus Sondegau, 2 tahun, tertembak dalam kontak tembak antara pasukan gabungan TNI Polri melawan gerilyawan TPN-PB pada tanggal 26 Oktober 2021 malam. Anak kecil itu sempat bertahan beberapa saat, tapi akhirnya meninggal dunia karena peluru menghantam tubuhnya tepat di bagian perut sampai tali perutnya keluar. Selain itu, ada korban lain yang juga adalah anak di bawah umur bernama Yoakim Majau, 9 tahun. Peluru bersarang di tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam perawatan. Masih banyak juga peristiwa kemanusiaan yang terjadi sejak tahun 1969 sampai dengan saat ini. Makanya permintaan kami kepada para duta besar negara-negara sahabat dan pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Mengingat masalah konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua bukan hanya soal kesejahteraan, sandang, pangan, dan papan,
tetapi juga soal ideologi politik. Maka kami meminta kepada para duta besar negara-negara sahabat agar mendesak semua kubu yang berperang, yakni TNI, Polri, dan TPN-OPM, agar segera mengadakan gencatan atau jeda kemanusiaan. 2. Mendorong pemerintah Republik Indonesia agar segera pula membuka ruang dialog dengan orang Papua, dalam hal ini dengan ULMP dan JDP atau melalui JDP, Jaringan Damai Papua. 3. Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di tanah Papua. 4. Mencegah terjadinya saling mempersalahkan dalam sidang PBB, sebagaimana hal yang sangat akan memalukan kita. Seruan yang kedua kepada Duta Besar Vatikan di Jakarta sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia dan kepada pemimpin negara-negara pemberi dana kepada pemerintah Republik Indonesia atas nama pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua. Kami menyampaikan pesan bahwa sesudah 20 tahun otonomi khusus (OTKHUS) di Papua, OTKHUS ternyata gagal dalam tujuannya. Kedua, walaupun alam Papua kaya, sorga kecil yang jatuh ke bumi, namun rakyatnya miskin. Hal ini diteguhkan dengan data dari BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat menempati urutan 1 dan 2 dari ke-10 provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 28,6% dan 21,7%. Berdasarkan informasi ini, maka kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana demi pembangunan di tanah Papua agar dapat meninjau kembali bentuk kerjasama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh tanah Papua. Di sana terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Bahkan seruan para pastor pun dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis atau pendukung TPN-OPM. Timbul pertanyaan, apakah dana dan modal itu dipakai untuk membiayai pasukan yang beroperasi di tanah Papua? Apakah dana modal itu dipakai untuk menambah peralatan perang demi penembakan dan pembunuhan orang asli Papua? Apakah dana itu dipakai untuk upaya genosid dan ekosid secara perlahan dan berangsur-angsur? Seruan kami kepada anggota TNI, Polri, BIN, BAIS yang bertugas di seluruh tanah Papua. Sadarilah, masyarakat sudah tahu bahwa konflik dan operasi militer yang sedang terjadi adalah suatu upaya terselubung untuk melindungi kepentingan sekelompok elit di Indonesia demi menguasai dan menikmati sumber daya alam Papua. Kami memang kagum mempunyai anggota TNI, Polri, BIN, BAIS
sebagai kekuatan untuk melindungi negara dan masyarakat dari ancaman negara lain. Tetapi jangan sampai kalian dipakai sebagai selubung untuk membinasakan rakyat demi memperlancar operasi perusahaan tambang yang terkait dengan purnawirawan militer, termasuk mereka yang telah nama-namanya disebutkan dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh JLBHI, Jatam, ICW, Kontras, Walhi, dan Praksi Rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kami pun bangga mempunyai anggota TNI, Polri, BIN, dan BAIS. Tetapi kami prihatin dan menyesal jika saudara-saudara dipakai hanya untuk kepentingan sejumlah orang di antara para elit dan bukan untuk kepentingan negara. Tentu saudara-saudara pernah mendengar nasihat dari leluhurmu atau dari kakek atau nenekmu waktu masih kecil. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Hargailah orang asli Papua. Pemilik tanah Papua, kalian hidup serta makan dan minum di atas tanah orang Papua. Lantas kalian bertindak kejam terhadap mereka yang sangat menghargai kalian sebagai saudara. Seruan kepada orang asli Papua yang berbeda ideologi politik, pro NKRI dan pro Papua Merdeka. Kami berseru agar tidak lagi memperkeruh keadaan ini demi berlangsungnya zona nyaman atau jeda kemanusiaan, agar mempermudah dimulainya langkah-langkah konkret dan strategi untuk dialog Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta. Kepada saudara-saudara non-Papua yang hidup mencari nafkah dan berkarya di tanah leluhur orang Papua, kami berseru agar tetap melaksanakan karya-karya kalian dan senantiasa berdoa serta menjaga kenyamanan bersama supaya dapat terjadi jeda kemanusiaan menuju dialog Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta. Kepada kelompok orang yang suka memperkeruh suasana di tanah Papua melalui media sosial dengan menyebarkan berita-berita bohong yang mengancam perpecahan serta mengadu domba sesama warga, kami berseru agar baik para wartawan benaran maupun gadungan supaya turut mendukung langkah-langkah menuju jeda kemanusiaan dengan memberitahukan hal-hal yang mengarah kepada pemecahan masalah konflik di tanah Papua. Kepada semua pastor paroki dan umat Katolik di setiap paroki dalam 5 keuskupan di tanah Papua, supaya mempersembahkan doa dan perayaan Ekaristi khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita karena konflik yang berkepanjangan, sekaligus juga mengusahakan penyaluran bantuan melalui paroki dan keuskupan untuk selanjutnya diteruskan kepada para korban dimanapun mereka berada, secara khusus di Intan Jaya, Duga, Kiwirok, dan Maibrat. Penutup. Demikian seruan kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa tersenyum ketika melihat anak-anaknya mulai menghentikan kekerasan dan memilih untuk berdialog secara damai demi penyelesaian konflik di tanah Papua. Dialog adalah langkah dan cara yang sangat bermartabat menuju pemecahan masalah konflik di tanah Papua secara beradab. Saya Pastor John
membacakan seruan atas nama 194 pastor Katolik setanah Papua. Sekian. Terima kasih Saudara John, Pastor John yang sudah membacakan seruan bersama 194 para pastor yang ada di seluruh pelosok tanah Papua yang bersebaran di 5 keuskupan. Penting dan perlu kami tegaskan bahwa suara moral para pastor atau suara kenabian para pastor jangan dipolitisir, karena suara ini murni suara moral untuk membantu kita semua pihak dalam menciptakan Papua tanah damai. Seruan ini tidak lain adalah seruan kemanusiaan. Semua orang yang diciptakan setara, diciptakan segambar dan serupa oleh Allah Sang Pencipta, yang ditempati di berbagai daerah. Karena itu, kita semua yang hidup di tanah Papua ini dan semua pihak yang terkait harus mengingat, baik sebagai orang beragama atau juga sebagai orang yang memiliki kepedulian akan damai dan cinta di tanah Papua ini. Kita semua bergerak bersama untuk menciptakan itu, tetapi dengan tetap menghargai hak-hak hidup, terutama orang-orang asli Papua di tanah Papua, tanah yang diberkati ini. Dan terima kasih untuk para pastor yang dengan cinta dan hatinya, dengan panggilannya sebagai manusia umumnya yang diciptakan Tuhan, dan khususnya panggilan sebagai imam yang mengenakan tritugas Tuhan Yesus, menjadi imam untuk pengudusan dan juga menjadi raja dalam tugas penggembalaan untuk merangkul, untuk menyuarakan sebagai nabi, sehingga terwujudnya apa yang dikatakan, yaitu keadaan shalom, keadaan yang terberkati di tanah Papua ini. Kiranya seruan ini sungguh-sungguh dapat membantu kita semua dan tidak dapat menimbulkan multitafsir terhadap seruan para imam ini. Dan inilah penegasan kami, karena suara moral tidak lain adalah panggilan semua orang yang hidup dan mengakui bahwa semua adalah ciptaan Tuhan, memelihara hak-hak hidup siapapun orangnya, terutama di Papua ini, yaitu orang asli Papua. Demikian sedikit yang boleh kami sampaikan dari seruan moral ini, dan betapa besar harapan kami supaya dengan doa dan kerjasama semua pihak elemen masyarakat, baik yang berkepentingan yang sering mengganggu kenyamanan dan kedamaian, pihak TNI Polri atau TPNOPM, untuk segera memikirkan bagaimana hidup sebagai manusia ciptaan Allah di tanah Papua ini dengan menghentikan gencatan senjata. Tidak boleh lagi berperang demi memelihara kemanusiaan yang adil dan beradab di bumi Papua yang diberkati ini. Sekian dan terima kasih.